96,8 RPR FM teman terbaik kamu. Ochang alias Fauzan udah siap nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku pamit, terima kasih udah nemenin aku sore ini di Sore Ceria. Besok-besok ketemu lagi. Jadi semua harus sehat-sehat, jangan sakit-sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
96,0 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya sempat 2 di Jaga Malam untuk malam hari ini bareng Fauzan tentunya di Zona Komunitas. Tapi Fauzan tidak sendiri, ada narasumber Fauzan nih yang cantik-cantik berdua untuk malam hari ini. Dia rela hujan-hujanan untuk datang di acara Zona Komunitas. Terima kasih sudah datang. Coba deketin mic-nya kalian berdua dan pakai earphone-nya kalau mau dengar gitu kan. Coba deketin mic-nya dulu coba. Coba pelan-pelan. Nah, maju sedikit. Itu dia. Nah, gimana kabarnya nih untuk kalian berdua? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, ini kebetulan harusnya kita cuma sama Putri doang. Tapi saya menyuruh untuk masuk juga lah untuk Aulia sendiri. Sama tahu kan Putri takut untuk sendiri gitu kan. Dia melihat nanti kayak om-om yang setemani siaran gitu. Nah, gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Perjalanan aman? Lancar? Alhamdulillah meskipun kena hujan. Setengah-setengah basah ya? Iya. Basah. Tunggu dulu, kalian memakai jas hujan bagaimana sih? Setengah-setengah gitu atau gimana? Tidak pakai kak, pakai saja rajut. Coy, kardigan rajut seperti Iya. itu. Ah iya makanya basah. Iya. Makanya harus pakai ini dong, pakai jas hujan. Nih kan sudah tahu hujan jam-jam begini. Iya, tapi aman kan sejauh ini? Aman. Nah, kalian dari mana nih kalau boleh tahu nih? Dari rumah, dari kos atau dari zona komunitas mana gitu? Kami dari L-Team kak. L-Team, Iya, dari L-Team Batam. FBS UNM. Iya. Nah, apa itu L-Team bro? Kalau boleh tahu. Nih, sumpah nah, tadi tuh waktu aku dikasih lihat flyer kayak baru kayak dengar gitu L-Team. Walaupun lebih tua kak ya daripada itu L-Team. Karena kan 22 tahun nih berdiri. Iya. Tapi kelahirannya itu L-Team, FBS UNM itu kapan? Nah, Dia kita coba tes. Dia berdiri di tanggal 5 Oktober tahun 2003. 25 Oktober 2003. 2003. Oh, oke. Beda 2 tahun coy. Ya. Berarti dia sudah berdiri 22 tahun dan berarti kemarin dirayakan dong angkatan Iya, kalian. Baru-baru dirayakan. Kapan tuh? Apa tuh? Apa yang kalian lakukan pada saat merayakan itu? Perayaannya itu kak, kami rayakan di tanggal 25 karena ada kendala di tanggal 5, ada kesibukan tersendiri. Jadi kami adakan di tanggal 25 Oktober. Kami adakan kayak semacam rangkaikan dengan proker-proker yang ada di divisi di L-Team, kayak semisal buka lapak baca untuk di lingkungan pada saat kampus. ulang tahunnya ini kan? Iya, kami rayakan di 2 hari kak, di tanggal 24 dan 25. Oh, berarti sibuk juga ya kemarin waktu ini pas ulang tahun. Dan ada pembagian juga apa segala macam enggak ada? Pembagian apa? Pembagian kayak makanan atau apa gitu enggak ada? Kami ada kak semacam bazar juga, dirangkaikan dengan bazar. Oh, bazar. Berarti sibuk juga kemarin ya? Lumayan. Bilang iya. Dan kita tidak kita tidak singkat itu, kita akan sebentar ngulik lagi tentang apa itu apa itu L-Team Fakultas Bahasa dan Sastra UNM gitu kan. Jadi teman berdua jangan kemana-mana karena setelah ini Aulia dan Putri bareng Fauzan akan teman kalian kembali lagi.
Masih bareng Fauzan tentunya, dan masih ada Aulia dan juga Putri nih teman berdua yang akan teman kalian untuk malam hari ini di zona komunitas tentunya. Dan yes, tadi kita udah ngebahas dan udah memperkenalkan diri, mau itu Putri dan ada juga Aulia nih untuk malam hari ini. Tapi kalau kulihat Aulia ini masih malu-malu nih untuk bicara nih. Kenapa Aulia? Kenapa tuh? Kan anak FBS tuh harusnya tuh kayak lebih lincah lagi ya kan. Ayo kita karena lincah Putri untuk malam hari ini ya kan. Nah, kita masuk di kegiatan dan program dari L-Team ini. Tapi L-Team itu apa sih, guys? Kalau boleh ku tahu, ini kan masih awam ke dengan L-Team. Nah, apa itu L-Team? Jadi L-Team ini Kak lembaga transformasi intelektual mahasiswa ini merupakan salah satu biro kegiatan mahasiswa fakultas di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Jadi BKMF L-Team ini dilatar belakangi oleh bagaimana kita bisa mewadahi teman-teman yang ada di Fakultas Bahasa untuk rajin-rajin membaca, bahwa membaca itu penting loh untuk kedepannya. Jadi kami berusaha untuk bagaimana L-Team ini bisa terlihat di lingkungan kampus, bagaimana keintelektualan mahasiswa ini terlihat di lingkungan kampus. Iya, tapi memang kalau mau dilihat sekarang tuh anak muda kayak lebih jarang nih untuk membaca. Apalagi biasa tuh kayak caption saja, tuh kayak jarang untuk ngebaca. Biasa lebih pilih buka di komen. Iya, yang kayak apa sih ini maksudnya ini apa sih? Nah, ada orang biasa kayak komen itu bilang kayak bisa kau baca saja di caption sudah ada tertera. Tapi itulah sekarang anak-anak muda, apalagi anak-anak kecil gitu yang kayak malas dan itu kurang literasi jadinya kan. Nah, makanya ini L-Team masuk untuk membantu warga-warga lah kalau dibilang untuk lebih mewajibkan, mewadai untuk membaca gitu. Tapi kalian awalnya suka membaca tuh karena apa nih, guys? Kan itu kan pasti ada triggernya tuh. Kayak kalau katanya biasa temanku harus kayak dulu suka satu buku baru bisa membaca. Nah, kalau kalian berdua awalnya suka membaca itu apa? Kebetulan saya dari kecil suka membaca. Itu dia. Saya awalnya itu coba-coba, bukan. Terus sering dibacakan kayak waktu kecil dibacakan dongeng pas sebelum tidur. Jadi kayak kayak agak lain kalau terputus gini kalau dalam membaca Kak. Jadi makanya saya gabung di L-Team untuk tetap lanjut ini bacaanku nanti, karena kebetulan banyak juga buku-buku di L-Team, jadi bisa mungkin ku baca nanti itu. Oh, berarti memang awalnya karena disuapi dengan dongeng segala macam, jadinya kayak enak untuk membaca terus gitu ya. Berarti udah ada dasarnya sebelumnya ya kan. Nah, kalau Aulia sendiri? Kalau saya juga Kak sejak dini dari baca kecil. Baca koran? Tidak. Sama tahu kan masih kecil udah baca koran kayak aduh berat sekali nih kayaknya nih mau dibaca gitu. Dari sejak SD karena diwadahi sama orang tuaku itu majalah Bobo. Oh iya betul. Apalagi kan Bobo kayak komik tapi kayak lebih bercolor jadinya. Ada juga informasinya di situ Kak. Tentang tidak tentang fiksi saja di situ di majalah Bobo. Iya. Ada yang kayak dia mengajarkan kita jadi kebaikan segala macam gitu ya. Jadi belajar juga dari situ. Oh, berarti kalian itu memang disuapi dari kecil yang namanya untuk membaca. Jadinya jadi kayak nanti ke depannya tidak harus dapatkan dulu satu buku untuk bisa membaca. Karena kebanyakan memang setahu begitu. Jadi kayak apalagi kan sekarang yang kamu dibilang kebanyakan nonton sekarang, lebih bagus nonton daripada membaca gitu kan. Oke. Dan untuk untuk program rutin dari L-Team atau FBS ini bagaimana caranya biasa kalau perekrutannya? Atau ada yang diundang kah atau bikin apa gitu? Oh iya Kak, salah satu program kami itu ada namanya T2IM. Jadi transformasi intelektual mahasiswa. Kayak kita yang merekrut anggota baru, kayak pengkaderan. Dan bedanya L-Team dengan lembaga-lembaga lain itu Kak, di sini kayak ada pendiksaran yang keras, ada kekerasan di L-Team. Bahkan di L-Team ini bisa dapat feedback yang banyak karena di sini bisa menghasilkan karya.
Oke, Iya. sama itu yang ini yang ketuamu kan sekarang lolos PIMNAS juga kan? Iya, maksudku itu apa ya kayak gambaran besarnya bahwa di L-Team atau di L-Team FBS itu tidak seburuk itu yang orang pikirkan mungkin ya. Tapi kayak banyak yang jadinya karya seperti yang kayak kepala ketua ini kalian ketua apa namanya? Ketua umum itu ternyata lolos PIMNAS dan itu tuh menurutku susah. Karena waktu kuliah itu muka terus untuk itu kayak sampai dua kali Kak untuk PIMNAS tapi kayak lolos begitu. Jadi kayak tidak ada ruginya untuk lolos untuk masuk di L-Team gitu Iya, kan. energinya bahkan dapat feedback yang wow gitu. Iya bisa dapat uang Seru juga dari situ sekali. coy, iya kan? Iya. Bahkan mau lagi kayaknya ikut T2 ini 2 kali karena kapan lagi dapat feedback yang kayak L-Team ada di LK lain ataupun organisasi yang lain. Iya. Nah, kalian ini berdua di L-Team kan? Iya. Kalian jadi apa? Kita coba Ulia dulu. Iya. Kalau saya sebagai ketua divisi penulisan dan penerbitan Kak di L-Team. Oke. Ulang coba. Ketua divisi penulisan dan penerbitan. Oh, oke. Lumayan juga ya. Iya, berarti kalau mau penerbitan atau apa harus ada beliau ini. Iya kan? Saya yang menerbitkan karya-karyanya teman-teman dari FBS dan pengurus-pengurus L-Team begitu Kak. Terus juga di penulisan dan penerbitan itu ada program kerjanya itu kayak kelas desain, kelas SIN, L-SIN, L-Team Media. Banyak juga ya. Iya. Iya. Berarti itu harus melalui Aulia dulu, baru bisa di ACC atau gimana konsepnya Aulia? Itu program kerjanya penulisan dan penerbitan. Nah kebetulan kamu ini ketuanya. Iya. Oh iya, berarti biasa berunding untuk dibawa nih. Berarti ini sekarang yang datang ketua-ketua ya? Iya, berarti beliau juga ini ketua nih. Kamu ketua apa nih untuk Putri? Kalau saya Kak bendahara umum Ketua di bendahara, L-Team ya. FBS ONM di Prodi sekarang. Iya, berarti jago-jago ini hitung uang. Karena berarti kalau ada apa-apa, berarti harus melalui kamu juga untuk pengeluarannya. Iya. Nah sejauh ini gimana tuh untuk ketua umumnya di bendahara di L-Team? Apa aja yang sudah kalian lakukan gitu? Untuk anggotamu kah, untuk kamunya, apa gebrakannya ketua umum ini, bendahara ini? Alhamdulillah semua proker yang dijadwalkan sudah jalan beberapa dengan alhamdulillah kemarin di ACC sama ketua juga untuk menjalankan proker-prokernya. Kemudian tempat juga terhambat kemarin di dana tapi alhamdulillah ada saja Ada Ji. Ada Itu minimal ada Ji saja itu. Tapi biasa bagaimana caranya untuk untuk menghasilkan dana? Karena kita tahu kan pasti untuk kayak kita mahasiswa itu kayak susah untuk cari dana. Salah satunya pernah kayak itu juga waktu kuliah. Ya jual air salah satunya ya kan. Itu tuh yang kurasa. Nah, kalau kalian gimana untuk itu kan biasanya juga yang kayak jual-jual thrifting segala macam ya kan. Iya. Nah, kalau kalian kemarin untuk mencari dananya? kalau kemarin Kak sempat collab dengan Kaku Oh iya. sponsorship yang Iya. voucher Kak dengan sempat juga ajukan beberapa tempat untuk proposal kegiatan. Berarti kebanyakan untuk kerjasama begitu ya? Mengadakan kerjasama. Galis juga kemarin. Apa itu? Galangan dinas. Galang dinas di kantor berarti kencang nih, bukan kayak menjual. Apa itu menjual? Bukan zamannya lagi gitu ya konsepnya ya? Berarti emang, tapi targetnya untuk tahun ini, kan sekarang angkatan kalian kan? Iya. Sampai kapan nanti? Rencana perekrutan itu mau diadakan tahun depan. Bulan? Kurang lebih bulan 2 atau 3. Oh udah hampir ya? Iya. Iya karena memang mungkin kayak sudah tua mini gitu, kayak kita kasihkan lagi adik kita Mau untuk. lagi yang baru. Iya. Capek nggak? And Sejujurnya dari hati nih, kan ini kan ada yang tahu, ya kan? Kan senior-senior nggak tahu nih ya kan? Nah coba capek nggak jadi L-Team ini atau masuk di L-Team ini? kalau dibilang capek ya capek tapi seru. Di L-Team. Iya. Nah kita dengar Aulia. Aulia ini diam-diam tapi kayak, aduh kayaknya saya capek tapi saya mau ngomong apa gitu. Nah kalau Aulia gimana Aulia? Capek tapi seru karena ini yang kutunggu-tunggu L-Team Oh, ditunggu-tunggu? dari dulu ya. Oh. Dari pas ku tahu bahwa dipromosikan sama
Senior-senior. dosen. Oh, Dosen. oh ini dipromosikan sama dosen. Iya. Berarti bagus dong Tahu jadinya. dari dosen, iya. Kayak apa ya, aku tunggu kapan ya T2IM-nya gitu. Makanya kayak senang, tapi pas menjalaninya capek. Seru sih, Kak. Tapi menurutku memang kalau mau masuk apa organisasi komunitas pasti capek karena maksudku kan apa ya kayak harus literasinya kuat, harus kayak intinya kalau orang introvert baru masuk kayak komunitas apa kayak aduh saya mau ngapain nih gitu pasti konsepnya. Oke lah, sebentar kita akan lanjut lagi untuk bahas-bahas soal L-Team dari FBS UNM ini. Jadi teman berdua jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
Masih bareng Fauzan tentunya di Jaga Malam untuk malam hari ini. Kita masih di zona komunitas juga yang walaupun ini kita bertiga bingung ini masuk di zona komunitas atau bukan. Tapi nggak apa-apa teman berdua, dan kita masih ngebahas seputar apa tadi, zona komunitas yang dimana L-Team FBS UNM. Itu pasti yang kalian banggakan ya kan, sampai dipakai bajunya, mana kiri kanan basah lagi ya kan, mana AC di sini dingin juga ya. Iya bagus, semoga pulangnya nggak kenapa-kenapa ya. Dan ini kalau kita ngebahas soal L-Team FBS ini kan ternyata yang di depanku ini datang para ketua-ketuanya nih, mau itu dari Aul, mau dari Putri, itu semua ternyata ketuanya, dan yang dimana satu ketua bendahara, satu ketua divisi ya. Tapi itu ketua juga sih menurutku ya kan. Nah, program proker yang sudah kalian lakukan apa aja nih, dan yang belum kalian lakukan sampai tahun depan, sampai kalian selesai ya kan, sampai selesai penjabatan. Iya, aduh sedih banget nih. Bulan berapa sih? Perekrutannya rencana bulan 5, tapi untuk buka ini untuk anggota baru bulan 2. Oh, supaya ada memang media lihat di itu. Oke, coba prokernya apa aja? Oke, untuk proker Kak, di sini kan ada 3 divisi. Nah, untuk divisi kepustakaan, ada beberapa yang sering kami lakukan itu setiap minggunya, seperti lapak baca dan juga bursa buku. Kami adakan setiap hari Rabu di setiap minggunya. Tapi sorry kupotong nah, tapi ini programnya angkatan kalian tidak sebelumnya? Sudah jalan Mika dari periode sebelumnya dengan periode yang sekarang. Oh, baru dijalankan dari tahun lalu, dari periode yang sebelumnya. Jadi kalian teruskan gitu? Sudah turun-temurun Kak. Oh, berarti udah sering gitu ya konsepnya, tidak yang kayak baru. Oke. Dan apa lagi nih? Apa tadi? Sorry. Lapak baca dan bursa buku. Nah, di mana itu lapak bacanya? Lapak bacanya itu sering diadakan di lingkungan kampus. Bahkan kadang juga kami buka lapakan di luar kampus. Nah, itu di mana biasa weh? Di lapangan Seyusuf di sore hari. Di Goa ya? Iya, di Goa. Kenapa masuk enggak di bagian yang kayak di sini lapangan Karebosi semisal, atau di mana lagi ya? Di mana sih? Di Pakuita kayak gitu. Iya, Taman Pakui. Kami dulu Kak berusaha untuk yang dekat-dekat dulu. Oh iya juga sih, iya. Kebetulan di situ dari UNM Paratampung dekat dari situ ya. Iya betul. Dan sudah berarti kayak bawa buku satu perpustakaan gitu, enggak ya? Kenanya aja nih, saya kan awam dengan itu, ya kan? Secukupnya saja Kak. Seperti yang orang pesan atau yang kayak gimana tuh? Atau kayak spontan aja uhuy untuk kalian bawa? Kayak kalau ada buku baru Kak, kami keluarkan. Yang sedang merak-meraknya dibahas dengan di bedahnya itu buku ya? Iya. Berarti kalian sering bedah buku berarti ya? Iya, sering. Iya, sampai pagi berarti kan? Kayak enggak ada yang kayak targetnya kalian yang kayak, oh ini ada buku baruku. Bilang yuk coba bedain, kalau saya bedah dulu malam ini, besok kalau sudah aku baca besok aku kumpul nanti kita bedah di situ. Biasa begitu? Biasa, ada kan L-Team Book Club namanya. Oh, tim? L-Team Book Club L-Team divisi Book Club. kepustakaan Kak. Oh, oke. Nah itu kalian setiap hari tuh lakukan atau gimana? Satu kali per bulan. Oh, sekali per bulan? Iya. Oh, iya. Tapi kadang juga kalau ada teman-teman pengurus yang mau sekalian lapakan, kita beda buku. Oh, oke. Tukar buku gitu ya konsepnya ya? Iya Kak. Iya, karena itu juga seru menurutku, karena kayak ya kita beda buku, dan itu yang kayak mungkin menurut tak seperti ini, tapi mungkin menurut kalian berdua beda dengan apa yang ku dapatkan dari buku itu. Biasanya yang terjadi seperti itu kan. Jadi makanya bagusnya yang kayak bikin lingkaran gitu baru dibikin kan, jadi kayak apa tadi namanya? Jadi kayak daging jadinya, dan yang kayak saling tukar pikiran gitu. Bahkan Kak, ini biasa kita adakan lapak baca dan bursa buku. Nah, lapak bacanya ini biasa itu ada mahasiswa yang tidak selesai bacanya dalam satu hari, tidak mungkin juga selesai dalam satu hari. Iya, betul, saya setuju tuh. Apalagi jujur saya tuh tipe kalau membaca itu ngantuk. Sumpah. Iya kan? Ya, tapi kalian begitu, kalau membaca pasti ngantuk. Iya. Nah, gimana tuh cara mengatasi ya? Sampai detik ini bingung dengan itu. Yang kayak ada buku Little apa gitu, yang bumi, matahari, tahu buku itu? Oh, bukunya Terelie gitu. Itu saya baca kan begini warna hijau. Oh, apa sih, bumi kalau tidak salah. Itu saya baca sampai setengah itu ngantuk.
series itu. Iya, yang series itu. Nah itu kayak bumi, matahari, bulan kayak gitu kan. Nah saya tuh baca kayaknya tidak sampai setengah. Itu kayak pinggir-pinggir dulu sedikit gitu. Karena ngantuk jadinya. Nah itu kalau kalian biasanya kalau baca buku ngantuk juga kah? Atau enggak ada ininya obatnya supaya tidak ngantuk? Iya lumayan ngantuk juga biasa Ngantuk Kak. kan? Kalau Iya. kalau saya Kak, kalau novel tidak ngantuk, malah lebih apa ya, lebih penasaran apa sih selanjutnya, kepikiran. Oh iya iya Kalau iya. novel, iya. tapi kalau buku biasa Cerita. ngantuk. Iya. Kalau novel tidak. Tapi kalian lebih suka baca buku apa? Kalau saya Putri. buku novel dengan buku bacaan yang umum terkait, ada juga itu Kak buku Sejarah-sejarah Nabila gitu? yang anunya dan Malakah, itu menarik. Iya, Oh. begitu. Iya iya iya. Nah, Aulia? Saya juga buku novel Kak. Oh buku novel ya. Iya. Fiksi. Iya, fiksi. Iya. Biasa juga yang kayak fiksi tapi tentang apa, isu-isu sosial begitu, Oh. politik. 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 Ngeri juga ya. Sejarah-sejarah gitu ya. Tapi Nah. Kak, kami ada solusi dari Eltim Ah, kan. itu dia. saya dengar nih, sumpah saya dengar. Karena jujur karena saya sampai detik ini mungkin membaca. Iya. Tapi kayak lebih ke arah ada kayak malas duluan untuk baca novel segala macam. Makanya teman-temanku biasa kalau kau mau bisa membaca dengan baik, harus kau dulu memang cari satu buku yang menurutmu kau suka, baru kau baca, baru bisa membaca lah jadinya gitu. Lebih suka membaca. Nah itu apa tuh kalian berdua, apa obatnya tuh? Saya butuh sekali nih kayaknya. Tapi solusi dari Eltim itu Kak, kan tadi saya bilang bahwa pasti minta semua mahasiswa bisa selesai bacanya dalam satu hari Sehari. pas di lapangan itu. Jadi kami ada solusi, kita sediakan semacam kartu intelektual. kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak Perpustakaan. perpustakaan. Iya, kayak perpustakaan yang kayak sehari bisa kebaca sampai berapa halaman gitu-gitu. Iya. Kayak terkontrol jadinya ya. Iya Kak, kami sediakan kartu intelektual, terus kami kasih waktu minimal 1 minggu. Nah kalau memang belum selesai 1 minggu, bisa konfirmasi ke bidang kepustakaan. Oh iya. Iya. Oh, tapi ini di dalam Eltim aja atau bisa dari luar juga? Bisa di luar Eltim Kak, Oh, iya. mahasiswa yang ada di Fakultas Bahasa. Teknik? Untuk sekarang tidak Kak. Saya Kalau coba ini bertanya. luar Saya coba bertanya. Sabtu ada temanku orang teknik mau juga coba ya kan. Tapi Eltim emang ini sih maksudnya kayak lebih ke FBS yang Iya. punya gitu. Cuma kalian yang punya ada yang betul-betul zona komunitas, ya itu bisa umum kan jadinya. Iya. Makanya bikin lah. Maksudku kan banyak dapatin ilmu dari Eltim toh. Sama tak bisa jadi bikin juga dan senior bisa kau tarik juga gitu. Apalagi prokernya guys selain itu. Masalah lagi kah? Berapa sih proker kalian kalau boleh tahu? Beda-beda sih setiap divisi Kak, ada juga divisi riset dan diskursus. Oh berarti kita coba tanya dulu bendahara baru kita tanya lagi ini. Nah kalau kamu apa prokernya? Tapi betul-betul kalau proker keseluruhan deh yang kayak umumnya. Oh, yang umum. Yang umumnya. Untuk Eltim di angkatan kalian. Kalau Kan biasanya ada kan? ada. Yang kayak proker itu harus selesaikan ini 4 proker untuk sampai angkatan tak selesai gitu. Biasanya kan kalau tidak selesai kan biasa yang dibawanya yang bergerak lagi. Tapi kan kayak harus memang diselesaikan. Apalagi kan ada uangnya tuh biasa. Iya, Biasa kayak dari senior turun ke junior. Dan itu masih biasa dipertanyakan kayak, oh memang sisa ini uang gitu. Itu internal sih sebenarnya. Gimana tuh? Kalau sekarang kita targetkan untuk proker yang sekarang itu T2IM Kak. Apa Untuk tuh tahun lagi? depan training transformasi intelektual mahasiswa untuk perekrutannya anggota baru. Iya. Tapi di periode sebelumnya tuh sempat diadakan juga festival literasi. Festival literasi. Iya, Oke. Yang dirangkaikan dengan proker-proker yang ada di setiap divisi. Iya berarti kayak lumayan juga prokernya ya. Dan sudah berapa persen berjalan prokernya dari 1 sampai 100? Sudah jalan Nah kita coba tanya nih berapa nih? Aduh 50%. 50% ya. Ya Iya. karena mungkin kan belum memasuki tahap tahun depannya yang Iya. tahap akhirnya 50. Tapi 50% itu lumayan sih Ya, untuk sekarang. Nah kalau di bendahara ada prokernya juga kah? Untuk ini Jessica untuk menaungi Cari dana segala macam gitu ya? Iya, itu. Dan Iya, untuk iya. bagaimana untuk jalan ini proker-proker, apakah dananya sudah ini? Sudah cukup atau tidak? Iya. Tapi terus kan dia bertanya, ndak pusing kok jadi bendahara? Karena tuh pernah gak, tapi ini zaman sekolah, pernah gak jadi bendahara tapi kayak
ya pusing walaupun itu di kelas Ji. Yang kayak minta kayak dana uang kas kan biasanya per minggu kan. Nah itu kutanya bagaimana rasanya jadi bendahara, apalagi ini kan suatu organisasi loh yang namanya ada proker yang harus kita kerjakan, pasti harus punya dana. Iya. Ya kan? Kalau dari saya Kak, ku bisakan untuk kutulis setiap pengeluaran ataupun pemasukan yang ada. Jadi kalau ada apa-apa pengeluaran itu ada notanya, minta Kak notanya sama teman-teman yang Sudah beli ini beli iya, itu gitu. supaya Iya nggak sih. pusing Karena nanti di ringkih jadinya ya kan, maksudnya kayak bahaya Ki jadinya karena pasti akan dipertanggungjawabkan nanti kalau LDK Ki. Iya, di Iya LPJ-nya kan? nanti. Diserang pasti nanti pas LPJ gitu kan. Iya lagi. Iya, jadi kayak harus memang berapa begitu yang harus. Berarti sejauh ini agak susah ya. Lumayan, tapi dinikmati saja. Iya, jalani saja. Jalani saja dulu sampai bulan 5. Iya Kak. Iya lumayan. Nah, kalau si beliau ini Aulia sampai sejauh ini bagaimana? Kan kalau dia kan ini agak bendahara kita tahu kan. Kalau bendahara kayaknya 3 besar ya dari organisasi yang besar ya, karena kan ketua, sekretaris, bendahara dibawa-bawa lagi segala macam ya kan. Nah kalau beliau ini apa yang kamu pusingkan? Prokernya yang sudah jalan itu baru kelasin sama kelas desain. Multimedia belum jalan Kak, belum ada penerbitan karyanya. Ada sih di Instagram tapi di blognya belum. Iya, berarti. Ada karyaku nanti. Iya. Oh iya, karya apa? Buku? Ada esaiku sudah aku bikin tapi belum diterbitkan. Tentang apa? Terkait dengan buku cerpen. Oh, berarti kamu bedah itu buku Iya. dan dijadikan esainya begitu? Iya Kak. Oh, dan itu naiknya di mana? Apanya? Naik karya kamu di mana? Di Blogspot? Diterbitkan di blognya Eltim. Oh iya, berarti udah banyak banget blognya Eltim ya, maksudku karya-karyanya. Baru beberapa sih. Oh, Iya. karena mungkin baru juga dibikin. Sudah lama Kak. Sudah lama Cuman, ya? yang sudah terbit itu yang yang periode lalu yang sudah menerbitkan di situ. Iya, tapi umum untuk dilihat kan? Iya, Umum kan? Ya biasanya kan kayak tertutup untuk dilihat gitu kan. Nah, mungkin ini yang terakhir nih kita tanya. Itu kan proker sudah kita bahas segala macam. Apalagi nanti dipertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Itu pasti yang kalian takutkan kan? Karena pasti dibantai ya bisa-bisa sama senior-senior kalian. Apalagi kalau saya jadi senior kalian kayak sampai di mana? Apa yang kau kerjakan? Uangnya itu sampai di mana deh itu uangnya gitu kan? Karena nanti turun di junior kita. Nah, untuk harapannya kalian berdua untuk Eltim FBS UNM tuh apa nih guys? Putri dulu lah. Oke. Kalau dari saya Kak, untuk teman-teman pengurus Eltim yang sekarang tetaplah semangat untuk menghidupi budaya literasi di lingkungan kampus. Apalagi kebanyakan sekarang mahasiswa itu tidak lagi menyenangi buku-buku. Betul. Saya tuh maksudku bukan kayak aku bilang sepakat atau apa nah, tapi kalau kulihat dari pandangan kacamata aku toh, Iya. itu memang nyata Ki. Iya. Orang jadi malas untuk membaca. Dan sama kalau kita mungkin ya orang mirip aja sebenarnya orang tuaku dengan Aulia yang kayak dulu tuh disuap dengan Bobo gitu, konser Bobo atau kayak Mickey Mouse gitu kan. Iya, tapi jarang Kak itu yang namanya apa ya kayak nggak tahu ya, mungkin karena salahnya waktu di sekarang itu tidak kayak mengulik lagi namanya buku, makanya itu kenapa kalau membaca ngantuk. Nah iya jadinya begitu. Dan menurutku juga apa ya, membaca itu sangat penting kan. Penting. Iya, kenapa tuh? Karena ada salah satu Kak kutipan yang selalu kami pegang itu di pengurus Eltim, dari kutipan George Raymond Tada. Martin. Siapa ulang? George Raymond Martin. Dia mengatakan apa tuh kalau boleh tahu? Seorang pembaca akan hidup ribuan kali sebelum mati. Seorang pembaca Akan hidup ribuan kali sebelum mati. Oh. Ada makna mendalam dari kutipannya ini bahwa Apa itu? melalui buku seseorang akan mendapatkan berbagai pengalaman yang menarik dari dibanding dengan orang yang tidak membaca buku. Oh, berarti keren juga ya. Maksudku dengan maknanya segala macam. Iya. Iya. Dan
untuk harapannya tadi L-Team ini. Tapi mungkin orang kalau lihat flyernya, ini kan tadi udah aku tahu nih, kenapa E-nya itu L-Team kecil dibandingkan L-Teamnya yang besar semua. Kan biasanya kan kalau umumnya L-Team berarti E-nya yang besar, L-Teamnya itu kecil kan. Nah ini kenapa kebalikannya guys? Kan kalau kita sebut itu Kak L-Team, L ada E-nya di depan. Nah, kami tambahkan akronim gitu Kak supaya lebih menarik lagi kelihatannya ini nama di lembaganya L-Team. Oh, karena memang tadi tuh waktu ku dikasihkan flyer tuh aku bilang, kenapa ini E-nya tuh kecil dibandingkan L-Teamnya, ternyata supaya begitu ya, unik jadinya. Lebih menarik lagi. Iya, lebih menarik dan orang juga jadinya bertanya, apa itu L-Team gitu, dan kenapa E-nya itu kecil dibandingkan semuanya besar gitu kan. Iya. Nah, kalau Aulia harapannya untuk L-Team? Harapan saya untuk L-Team, semoga L-Team tetap bisa mewadahi warga-warga FBS untuk literasi maupun penerbitan karyanya. Iya, karena bagaimanapun membaca itu penting, berliterasi itu penting gitu kan. Apalagi sekarang banyak mahasiswa itu yang tergantung dengan AI. ChatGPT kan? Iya, maksudku mungkin tuh bisa jika pakai ChatGPT, tapi maksudku jangan memakai semua yang namanya, jadi kayak jadi referensi lah. Iya, maksudku tuh baca dulu baru kau tulis. Kan beda gitu konsepnya, kalau misalnya kita baca baru kita tulis kan pasti ada bahasa tak sendiri di yang kita tulis. Dibandingkan yang namanya kalau kita baca kita baca ChatGPT baru kita membawakan itu namanya kayak ya copy paste aja jadinya. Makanya aku bilang ChatGPT itu memang mempermudah kita, tapi jangan betul-betul masuk ke ChatGPT-nya gitu. Apalagi maksudku anak-anak muda sekarang itu bukan anak muda sekarang sih, makanya kebanyakan seperti itu sekarang yang kayak dipermudah dengan ChatGPT gitu. Nah, untuk kalian harapannya untuk diri sendiri deh. Apalagi kan udah memasuki yang namanya skripsian ya kan. Sebelum tutup nih 2059. Dari Aulia dulu kita dengar terakhir. Harapan saya untuk saya sendiri semoga tetap menyukai literasi, karena kan sekarang zamannya itu digital, HP terus. Betul. Semoga saya tidak bosan dengan buku. Semoga buku bisa menjadi patokan saya untuk kedepannya gitu. Nggak HP terus. Apalagi kan sekarang ada buku yang namanya buku elektronik kan. Nah, kalau menurutmu buku elektronik itu gimana? Mempermudahkah atau lebih kayak tidak membaca sedikit lagi? Tergantung kembali lagi ke diri tak. Bagaimana kita memanfaatkan ini teknologi sekarang. Iya. Apalagi kan memang bagus jadi untuk pembelajaran juga kalau memang bisa dimanfaatkan dengan baik ini media yang sekarang. Iya betul, karena biasanya kalau saya yang kurasa ada kan buku elektronikku juga, tapi jadinya tuh kayak kalau ada notif ke distract kayak HP ini penasaranku pasti dilihat untuk dilihat, apalagi dibalas gitu kan. Makanya kayak agak ringkih juga untuk kita punya buku elektronik gitu. Nah, kalau terakhir untuk Putri, harapan untuk diri sendiri. Semoga bisa Kak tambah lagi karya-karya ke depannya, kayak bisa Kak berkarya lagi, bisa Kak kembangkan diriku untuk lebih membangun lagi literasiku yang lebih baik dari sebelumnya, supaya bisa Kak menghasilkan karya-karya yang lainnya seperti artikel. Alhamdulillah ada juga artikel yang Ada juga? Ada. Iya. Masuk di mana tuh artikelmu? Di Sinta 5. Di Sinta 5. Sudah enak itu kalau masuk di Sinta. Enak itu, apalagi nanti kan berarti lebih gampang kok lagi untuk kerja skripsi sih menurutku. Dan ini L-Team juga menurutku untuk masuk L-Team itu lebih gampang lagi untuk ngulik yang namanya pembahasan skripsi segala macam gitu kan, karena pasti diajarkan dasar-dasarnya kan juga. Iya, jadi masukku ndak rugi lah kalau mau masuk di L-Team sebenarnya gitu kan. Ya, itulah harapannya untuk Aulia dan Putri. Terima kasih banyak yang sudah datang kalian berdua ya kan. Walaupun agak hujan-hujan datang, tapi terima kasih banyak sudah datang gitu kan. Nanti kalau ada karya-karya atau ada proker yang kalian mau kerjakan atau acara besar, nanti datang lagi ke sini.
untuk kayak mengundang kan, nanti Sabtu mengundang Pro 2 bisa juga gitu, kita kerjasama gitu. Iya kan, collab. Oke, itu thank you untuk kalian berdua, teman berdua. Dia Putri dan Aulia pamit, dan sebentar Fauzan akan teman kalian sampai jam 10 nantinya, 11 deng. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Thank you guys. Thank you.